Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Luar biasa ya serangan-serangan para kuculuk yang diarahkan kepada Pak Prabowo. Setidaknya dalam minggu ini ada dua sungkuni yang luar biasa congornya, sangat tidak sesuai dengan adab ketimuran kita sahabat ya. Siapa lagi kalau bukan Amin Rais dan Bibi Prisik, dimana kita tahu bahwa Pak Amin Rais dengan sengaja menantang pemerintahan. Kalau saya sahabat bayangkan sesuatu yang belum tentu benar itu diviralkan, divideokan, dan bahkan dia tidak memohon maaf atas pernyataan tersebut. Dia malah menantang agar Teddy melaporkan Amin Rais kalau merasa itu tidak benar. Sesuatu yang di luar nalar kita sebagai orang yang berpikir waras. Dan selain itu ada satu juga yang menarik dari Pak Rizik Syihab ya, dimana kita tahu bahwa Rizik Syihab ini sangat meradan dengan pernyataan atau pidato Pak Prabowo yang mengatakan bahwa kabur saja ke Yaman. Dan anehnya karena kemudian Pak Rizik Syihab ini menganggap bahwa Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan tersebut itu efek daripada pengaruh dari Jenderal Dudung yang saat ini memiliki jabatan baru di pemerintahan Pak Prabowo. Jadi seolah-olah bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang manut terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Dudung. Tentu Pak Dudung tidak tinggal diam sahabat. Dan akhirnya Pak Rizik Syihab ditohok balik lagi oleh Pak Dudung, dan ini sangat memalukan sesungguhnya buat Pak Rizik Syihab. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita cek videonya. Demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak gitu. Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri ya, Menko ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu itu. Padahal Pak Prabowo ada. Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu, Komdiki tidak berhak. Ya, jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Bariho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Ada yang mau kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia saudara. Habaib, mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini saudara. Dan catatan dari leluhur, mulai dari Mbah Sunan Ngampel, Mbah Sunan Giri, semuanya akurat bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi jalurnya. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan sudah. Sekarang ramai seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteguhan, dengan tidak memprovokasi. Saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya kalau
bisa kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu menyatukan, ya, berpikir jernih, matanya tidak pernah merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Tentu yang menjadi pertanyaan besar buat kita, apa yang menyebabkan kedua orang ini begitu berani? Padahal dulu saya berpikir bahwa ketika Pak Prabowo menjadi presiden, para kucu ini akan tunduk dan patuh, karena kita tahu dulu pada saat Pak Prabowo berjuang untuk menjadi presiden melawan Pak Jokowi kala itu, ini semua adalah orang-orang yang berada di barisan Pak Prabowo, atau memang jangan-jangan karena sampai hari ini Pak Prabowo menutup diri dari orang-orang ini semua sehingga mereka kecewa, sahabat, karena ada bahasa tersirat dari Amin Rais bahwa Teddy adalah salah satu penyebab di mana banyak orang yang mau ketemu dengan Prabowo, tapi itu terhenti di Teddy. Tidak ada ruang yang diberikan kepada mereka yang mau ketemu, ya boleh jadi salah satunya adalah Amin Rais ini. Sehingga itu yang membuat mungkin dia kecewa, sahabat, ya. Tetapi kan tidak harus diluapkan kekecewaan itu dengan melakukan ujaran kebencian dan menyebar fitnah di media sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Amin Rais. Nah, lain-lain konteksnya kalau Rizik Syihab, boleh jadi Rizik Syihab karena memang kita tahu bahwa selama ini memang nasabnya juga dipermasalahkan. Yang kedua, boleh jadi ada indikasi atau pemerintah tahu bahwa gerakan-gerakan yang ada di selama ini itu di belakangnya adalah orang-orang ini semua. Makanya Pak Prabowo secara tidak langsung mengatakan kabur saja ke Yaman kalau memang mau kabur. Nah, itu kan dalam segi bahasa teks menandakan bahwa boleh jadi intelijen pemerintah menangkap ada sinyalemen bahwa yang bergerak untuk melakukan gerakan-gerakan Indonesia gelap adalah kelompok-kelompok yang memang selama ini, selama pemerintahan Pak Jokowi juga kan paling banyak memberikan gangguan adalah kelompok Rizik Syihab. Dan ini semakin diperparah lagi karena Pak Prabowo mungkin menutup diri untuk ketemu dengan Rizik Syihab dalam bentuk terbatas, ya, karena kalau sebelumnya kan sudah pernah diundang dan itu ramai. Nah, yang ketiga, kita mensinyalir bahwa ada kepentingan Rizik Syihab CS ini yang sampai hari ini yang belum terakomodir. Sehingga wajar saja kalau kemudian begitu sangat membenci Pak Prabowo sampai-sampai mengatakan bahwa ada Jenderal Bahaleho, Jenderal Setang, dan yang ikut bersama-sama dengan Jenderal Setang itu adalah setan juga. Jadi sama saja kalau dia juga mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah setan. Ini hal yang luar biasa, sangat tidak mendidik, dan saya kira wajib untuk ditertibkan, ya. Karena itu kita berharap sebenarnya kasus ini tidak sekedar menjadi wacana, tidak menjadi perbincangan, tapi memang betul-betul ditangani dengan baik oleh pihak yang berwajib. Nah, kalau memang ini adalah sebuah pencemaran nama baik, ya saya berharap sebaiknya Amin Rais dilapor saja, apalagi kan dia menantang, dan termasuk saya kira Rizik Syihab memang harus betul-betul diantisipasi, jangan sampai dia dan pasukannya melakukan gerakan-gerakan yang aneh-aneh sebagaimana yang pernah dilakukan pada saat Pak Jokowi masih menjadi presiden. Saya kira demikian, sahabat, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran besar buat kita semua, terutama para kadrun-kadrun kucluk, ya, bahwa apapun yang kamu katakan, sekritis apapun kamu, tetap harus berada pada koridor, tetap harus menjunjung nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kultural kita. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.